Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan saat ini. Amin. Doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mas Joni Daud STH, dan kita akan sambut dengan pujian nomor 203. Ku dengar suaramu. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengarlah panggilan Tuhan pada pagi hari ini. Ku
Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan angkat pujian di hadapan Tuhan. Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu. Kita akan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan kita lihat dan saksikan melalui multimedia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh susah payah sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya, pada
waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saat ini saya memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebelumnya kita akan sambut dengan pujian Jejakmu Tuhan. Kita angkat pujian ini untuk menyambut kesaksian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu.
Saat ini kita akan masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi gereja ini, kita berdoa bagi jemaat Tuhan. Dan kita berdoa untuk pergumulan yang ada saat ini di negara kita. Kita akan sambut dengan pujian sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Inilah doa kami Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Kita akan siapkan hati kita dan kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Biarlah firman Tuhan pagi ini bisa menjadi berkat bagi kita, dan kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Mari berdoa. Kehadirat Allah yang Maha Tinggi, kami mengucap syukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami bersamamu. Engkau telah bersedia mendampingi kami dalam keadaan yang belum kondusif seperti sekarang ini. Kami mendapati bahwa kasih-Mu tidak berkurang sedikit pun walau kami sering gagal. Sebentar lagi kami akan belajar akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami agar kami bisa memahami dan mengerti maksud firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Renungan firman Tuhan pada pagi ini kami beri judul Tuhan yang membangun, Tuhan juga yang menjaganya. Dalam pembacaan firman Tuhan di atas, yaitu dalam Mazmur yang telah kita baca bersama-sama, nampaknya tidak ada peran manusia untuk memperoleh sebuah keberhasilan. Firman Tuhan mengatakan, sebab kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah usaha kita. Sebab firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak
kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bertobat tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan beralih pada karya Tuhan yang bersedia melakukan untuk kita, maka dengan tinggal diam akan diselamatkan. Sama dengan sebatang ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan usaha sendiri tidak akan menghasilkan keberhasilan yang baik. Memang ada keberhasilan di luar Tuhan, tetapi tidak menghasilkan keberhasilan yang baik. Misalnya, seseorang berhasil mengumpulkan banyak uang, tetapi harus mengorbankan keluarga, waktu, dan kesehatan menjadi taruhannya. Sebenarnya Tuhan sudah berikan bidang-bidang pekerjaan yang cocok bagi anak-anaknya. Sewaktu saya masih duduk di bangku sekolah SMP, saya sudah punya usaha dengan satu karyawan, yaitu usaha dalam bidang ternak itik. Selepas sekolah SMA dan sempat kuliah 1 tahun di Bandung, tetapi tidak selesai. Lalu kami pergi ke Jakarta dan saya bekerja sebagai kenek tukang bangunan. Tidak lama kemudian sudah jadi tukang. Bahkan tidak lama lagi sudah menjadi pemborong bangunan, walau hanya borongan tenaga kerja semata, dan bisa dikembangkan lebih lagi. Tetapi setiap kami pulang kampung selalu ditanyakan sudah bekerja di instansi apa, karena di lingkungan keluarga saya seseorang belum berhasil bekerja di instansi tertentu, khususnya instansi pemerintah yang dianggap sudah berhasil. Kebetulan ada tawaran kerja sebagai pengemudi pribadi dengan seorang pejabat dengan harapan dapat dimasukkan jadi aparatur sipil negara ASN pada instansinya. Ternyata sudah dijalani selama 7 tahun, kesempatan tersebut tidak kunjung datang. Akhirnya saya keluar karena direkrut oleh pengusaha Amerika dan dijadikannya partner usaha. Namun usaha tersebut tidak bisa berlanjut. Saya memutuskan untuk usaha sendiri di bidang usaha kue tart, yaitu kue ulang tahun. Sewaktu bekerja dengan pengusaha Amerika tersebut yang membawa saya berkenalan dengan warga Korea dan berlanjut kepada warga Korea lainnya sampai sekarang ini dan menjadi partner usaha. Dalam perjalanan hidup saya sampai sekarang ini, saya melihat bahwa Tuhan sudah menentukan jalan hidup saya di bidang usaha wira swasta. Jadi, kalau kita ingin mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita kerjakan sudah ditaruh dalam hati kita masing-masing. Seperti nampak pada minat dalam hati kita dan sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Setiap kita Tuhan memberi karunia yang berbeda-beda. Ada yang selalu punya minat menolong sesama lewat kesehatan, yaitu di bidang kesehatan. Ada yang suka mengajar anak-anak, yaitu menjadi guru, dan ada yang suka menjadi pelayan Tuhan, yaitu di dalam hamba-hamba Tuhan, dan seterusnya. Jadi, biarlah Tuhan yang membangun karier kita, Dia juga yang akan menjaga pekerjaan dan usaha kita. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menopang kesehatan kita, juga termasuk anak-anak dan keluarga kita, sehingga kita bisa beristirahat dan dapat tidur nyenyak.
Mazmur 121 ayat 3 dan 4 mengatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sementara kita tertidur, Tuhan yang bekerja untuk kita karena Ia memang mengasihi kita. Tetapi karena kita orang yang enggan dan suka melakukan sesuatu dengan upaya sendiri, sulit bagi kita untuk melepaskan dan membiarkan Tuhan untuk mengambil alih pekerjaan kita. Jadi keengganan kita ini muncul tiba-tiba ataupun dengan kita tidak sadari. Tetapi jika kita benar-benar menyerahkannya, kegelisahan, kekhawatiran kita kepadanya, kita akan melihat bagaimana Ia memperdulikan dan perhatian karena kasih-Nya pada kita. Dan kita akan melihat bagaimana Dia menangani masalah kita dan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Apapun keadaan kita alami sekarang ini, kesehatan, keuangan, dan keberlangsungan usaha dan pekerjaan kita, mari kita serahkan kepadanya dan jangan sampai mengganggu waktu tidur kita. Ingat, Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam menghadapi badai kehidupan yang menakutkan seperti sekarang ini, kita ingat Tuhan menyelamatkan Nuh dari bencana air bah dengan menyuruh membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan semua jenis binatang berpasang-pasangan untuk keberlangsungan hidupnya tetap terpelihara. Bahtera tersebut sangat besar dengan ukuran panjang 300 hasta, itu kira-kira 130 meter, lebar 50 hasta, kira-kira 22,5 meter, tinggi 30 hasta, kira-kira 13,5 meter, dan bertingkat 3. Tetapi bentuk bahtera itu tidak mengikuti ilmu perkapalan yang lazim yang kita kenal sekarang ini. Kenapa? Bahtera itu tidak punya sistem penggerak, tidak punya sistem kendali, bahkan tidak punya jendela. Allah kita adalah Allah yang supra alami, jadi bahtera tersebut tetap berlayar mencapai tujuannya. Sekalipun tidak diperlengkapi peralatan layaknya dunia perkapalan, bahtera Nuh tidak diperlengkapi dengan layar sebagai tangkapan angin untuk mendorong bahtera bisa berjalan. Mungkin kita juga bertanya-tanya dalam hati kita, bagaimana bahtera pekerjaan kita, bagaimana bahtera usaha kita, dan bagaimana pelayanan kita bisa berjalan di masa pandemi ini. Tuhan dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ingat, Tuhan dapat memberi makan daging dan roti bagi jutaan umatnya di padang gurun. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Keluaran 16 ayat 13 dan 14. Kita membayangkan bahwa burung itu tidak datang hanya segerombolan atau serombongan burung-burung yang datang, tetapi dikatakan di sini berduyun-duyun menuju perkemahan orang Israel. Bahkan orang Israel dapat mengumpulkan sedikit-dikitnya 10 gomer. Kalau kita bayangkan 10 gomer, barangkali kita bisa membayangkan 10 drum. Ya, kira-kira bisa ratusan kilo, bahkan mencapai 1 ton setiap
keluarganya. Nah, oleh sebab itu Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan bisa gerakkan orang-orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Bisa melalui orang yang sudah kita kenal atau orang yang tidak kita kenal sekalipun. Terkadang sumber pertolongan itu sudah ada dalam sekeliling kita atau di dekat kita, hanya kita saja yang tidak melihat karena keadaan yang panik. Sama dengan kisah Ibu Hagar yang diusir Abraham dan pergi mengembara di padang gurun Berseba. Ketika persediaan roti dan air habis, dibuanglah anaknya ke semak-semak. Karena Hagar tidak tahan melihat kondisi anaknya, lalu ia menangis dengan suara yang nyaring. Lalu Allah mendengar tangisan dan kesusahan Hagar, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Kejadian 21 ayat 19. Apakah sumur itu baru ada ketika Hagar menangis dengan suara yang nyaring, lalu tiba-tiba sumur itu muncul? Menurut saya tidak. Sumur itu sudah ada sejak lama, berada di padang gurun Berseba, tetapi Hagar tidak melihat karena dalam keadaan panik. Jadi jangan panik ketika masalah itu datang, tetapi berdoalah minta Tuhan tunjukkan jalan keluar, dan ternyata Hagar terselamatkan dari mati kehausan bersama putranya Ismail. Bahkan Tuhan berjanji akan memberkati Ismail, akan menjadi bangsa yang besar karena merupakan keturunan Abraham juga. Tuhan menyediakan jawaban akan masalah kita, bisa dengan yang ada terdapat pada sekeliling kita, tetapi bisa juga yang terdapat yang datang dari jauh yang belum kita kenal. Seperti dalam Mazmur 105 ayat 40, mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh, dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Burung puyuh itu didatangkan dari sebelah lautan, sementara roti mana itu diturunkan dari langit. Pernah saya punya pengalaman pribadi membeli sebidang tanah yang kami tempati sekarang ini. Saya peroleh dari orang yang jauh yang belum saya kenal, yaitu orang dari Amerika. Cerita singkatnya begini, selepas menjadi supir pribadi, saya direkrut oleh pengusaha dari Amerika. Ketika mau bergabung, saya diminta mengajukan kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang. Mula-mula saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi teman saya yang sudah lama bergaul dengan orang asing menjelaskan apa kebutuhanmu yang menjadi kebutuhan kamu sehari-hari. Misalnya kebutuhan sewa rumah, bayar listrik, PAM, dan lain sebagainya. Atau kebutuhan yang jangka panjang, yaitu yang meliputi rencana pembelian rumah, biaya nikah kalau masih bujang, dan lain sebagainya. Lalu saya mengajukan kebutuhan saya sehari-hari yang meliputi sewa rumah untuk sekolah, kesehatan, dan seterusnya. Dan lalu saya punya pikiran, kalau begitu, kenapa saya tidak mengajukan pinjaman saya untuk beli tanah yang lalu untuk bisa dibayarkan atau dibantu pembayarannya oleh orang Amerika ini. Lalu saya mengajukan pelunasan pinjaman kepada majikan saya sebelumnya sebagai pembelian tanah yang sekarang saya tempati ini. Lalu orang Amerika itu menyuruh menuliskan selembar cek senilai pinjaman saya. Karena ketika saya membeli tanah tersebut, seluruhnya saya pinjam dari majikan saya. Dengan demikian, seluruh nilai tanah saya telah dibayarkan oleh orang Amerika tersebut. Waktu itu saya dalam kebingungan,
cara untuk mengembalikan kepada majikan saya yang lama, apalagi hampir setiap ketemu ditagih dan ditanyakan terus kapan mau mengembalikannya. Sempat saya jawab, tanahnya mau saya jual kembali untuk membayar dan melunasi pinjaman saya. Jadi Tuhan bisa menggerakkan pertolongan kita melalui yang ada di sekeliling kita, juga bisa menggerakkan pertolongan itu dari tempat yang jauh yang belum kita kenal sebelumnya. Begitu juga bahtera yang dibangun Nuh tidak ada sistem kemudi sehingga tidak diperlukan kapten karena Tuhanlah yang akan mengendalikan dan mengarahkan bahtera menuju tempat berlabuh. Dalam Kejadian 24 tertulis kisah hamba Abraham untuk mencarikan istri bagi Ishak anak tuannya. Nampaknya hamba Abraham ini belum pernah pergi ke kampung asal Abraham karena Abraham memutuskan Ishak harus kawin dari sanak keluarganya sendiri, yaitu yang ada di Aram Mesopotamia. Hamba Abraham harus mengambil istri bagi Ishak di bawah sumpah. Karena mengemban misi yang berat, maka ia berdoa, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dan setelah ia berdoa, lalu dia pergi dan sampailah dia di sebuah sumur. Lalu ia meminta sebuah tanda apabila ada anak perempuan yang bersedia memberi dia minum kepadanya dan unta-untanya, dialah perempuan yang akan menjadi istri anak tuannya. Dan terjadilah persis sama dengan permintaannya. Hamba Abraham ini berhasil dalam misinya karena malaikat Tuhan menuntunnya. Dalam sejarah umat manusia, Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menuntun umatnya. Dan semua tertulis mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mencatat peran para malaikat bagi orang pilihannya. Dalam surat Ibrani 1 ayat 14 tertulis, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Tuhan mengutus para malaikatnya melayani kita yang telah memperoleh keselamatan. Bukankah kita telah memperoleh keselamatan itu? Berarti ada roh-roh yang mendampingi kita dan melayani kita bagi orang percaya. Betapa istimewa kedudukan kita dalam kerajaan Allah, seperti yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan saya yakin banyak di antara kita, banyak yang telah mendapat tuntunan dari para malaikat tersebut, yaitu roh-roh yang melayani dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan lebih jauh firman Tuhan berkata dalam Ibrani 8 ayat 10, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan bukan saja menempatkan roh-roh yang melayani kita, tetapi Allah sendiri telah menaruhnya dalam pikiran kita dan menulis dalam hati kita sebagai tuntunan hidup kita. Tuhan sendiri yang berdiam dalam batin kita untuk mengemudikan bahtera hidup kita selanjutnya. Bahtera Nuh yang dibangun atas petunjuk Tuhan juga tidak lazim menurut ukuran manusia, karena bahtera tersebut tidak memiliki jendela-jendela untuk melihat pemandangan di luar
dan untuk mengetahui apa yang terjadi saat air bah melanda. Tuhan tidak ingin Nuh dan keluarganya melihat penghukuman dan pembinasaan makhluk hidup dengan air bah, dan tidak diizinkan untuk melihat betapa hebat penghukuman Tuhan karena akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan dalam hati yang melihatnya, bahkan menimbulkan kengerian yang sangat dahsyat. Itulah sebabnya Tuhan melarang istri Lot untuk menoleh ke belakang sewaktu Tuhan menurunkan penghukuman terhadap Sodom dan Gomora yang mengakibatkan istri Lot menjadi tiang garam. Nampaknya penghukuman Tuhan terhadap istri Lot sangat kejam, tetapi Tuhan telah mengingatkan bahwa penghukuman bagi seluruh dosa manusia akan ditanggungkan kepada anaknya Yesus, sehingga tidak perlu melihat penghukuman lagi. Suatu kali orang Israel saat masih di padang gurun dipagut ular berbisa yang mematikan. Ketika menggigit ular-ular itu memang banyak berkeliaran di padang gurun, tetapi selama ini tidak memagut orang Israel. Tetapi saat perlindungan Tuhan diangkat, baru ular-ular itu menggigit orang Israel, sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk membuat para korban gigitan untuk memandang kepada ular tembaga di tiang, yaitu gambaran salib. Yohanes 3 ayat 14. Tembaga menggambarkan penghakiman, karena semua perabotan untuk membakar korban pada bait Allah terbuat dari tembaga. Jadi semua masalah pemberontakan orang Israel telah dihakimi di kayu salib yang dilambangkan dengan tiang yang didirikan oleh Musa tersebut. Orang-orang yang memandang ular tembaga itu tetap hidup, sementara yang memandang luka gigitan ular-ular itu akan mati. Jadi berhentilah memandang masalah penghukuman air bah yang menghanyutkan bahtera hidup kita. Apakah masalah bahtera rumah tangga, bahtera pekerjaan, dan bahtera usaha, bahtera pelayanan, bahkan bahtera yang membuat kita menjadi takut, seperti penyakit dan lain sebagainya. Sebaliknya, pandanglah kepada salib dan lihatlah bahwa semua permasalahan kita telah dihakimi dalam tubuh Yesus. Sama, masalah kita memang nyata dan alami dan merupakan sebuah fakta. Tetapi bangunlah kebenaran firman Tuhan dan karya Yesus yang sempurna yang telah mengatasi semua masalah kita yang nyata itu. Yakinlah Tuhan yang membangun bahtera hidup kita masing-masing, tetapi Tuhan juga yang menjaga dan menopang agar bahtera hidup kita sampai tujuan pelabuhan yang kita tuju dengan selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh karya Tuhan dalam membangun bahtera hidup kita sangat luar biasa. Karyamu seringkali tidak dapat kami selami, tetapi kami hanya mendapati kasih-Mu pada kami masing-masing secara pribadi, lepas pribadi, dan kasih-Mu sungguh tidak berkesudahan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini bisa membangkitkan iman percaya kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kita akan sambut dengan pujian NKI 209, Wajibmu Sesudah Kau Diberi.
Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Ayat kelima, nikmatmu. Nikmatmu yang engkau rasakan, baik ceritakan kepada dunia kau. Bekerja terus dan jangan tawarlah hingga malam lenyap. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan kita lihat dari multimedia.
saat ini kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan akhiri ibadah ini dengan pujian kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Biarlah Tuhan memberi kekuatan baru buat kita. Kita ada bersama dengan Tuhan melakukan segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Kita lewati semua karena kita boleh rasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap